Kitab Amsal pasal 31 ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Tema firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan di hari Ibu ini adalah Ibu, kekuatannya tak pernah padam. Ibu, kekuatannya tak pernah padam. Saudara sekalian, di dalam ayat ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari berkaitan dengan ibu. Yang pertama, berkaitan dengan kekuatan dan kemuliaannya. Kalau kita melihat di ayat ini bicara soal pakaiannya adalah kekuatannya. Ini tidak berbicara soal pakaian pada umumnya. Walaupun kadang ada orang melihat apa yang kamu pakai sepertinya punya kekuatan. Itulah sebabnya kalau saudara lihat pakaian saudara itu ada mereknya. Dan itu memberikan kekuatan tersendiri menurut orang. Jadi kalau saudara melihat wanita melewati satu tempat, yang saudara lihat bukan wajahnya tapi pakaiannya. Di mall juga begitu. Kalau yang biasa-biasa saja mungkin saudara akan melihat dan berpikir, wanita itu sederhana sekali. Mungkin tidak punya apa-apa. Tapi kalau saudara melihat satu wanita yang pakaiannya wow, bermerek-merek, pasti saudara akan berpikir, wow, ini luar biasa ya. Dan ada sedikit ketertarikan dan sebagainya. Di satu sisi ya, pakaian memang ada fungsi kekuatan tertentu menurut mata manusia. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, kekuatan yang dimaksudkan ini tidak kaitan dengan pakaian. Bisa pakaian yang maksudnya berakhlak, tetapi dia lebih berbicara soal karakternya sebagai seorang wanita. Jadi karakter yang dia miliki ini sungguh memberikan sesuatu nilai tersendiri baginya. Mungkin pakaiannya sederhana sekali, tapi karakternya tidak sederhana. Dia punya nilai yang dikagumi. Nilai yang dikagumi maksudnya adalah sesuatu yang ada kaitan dengan ajaran Tuhan, sesuatu yang ada kaitan dengan kehendak Tuhan. Jadi karakternya itu diikat, perilakunya diikat, sifat-sifatnya diikat oleh ajaran-ajaran firman Tuhan. Dimanapun dia berada, dalam diskusi kah, dalam membuat keputusan kah, atau mengatur masa depannya kah, selalu ia kaitkan dengan apa yang dia pahami, apa yang dia tahu tentang firman Tuhan. Ini kemudian menjadi satu karakter di dalam kehidupannya. Dia selalu merujuk kepada pengajaran Tuhan. Ini yang menjadi pakaiannya. Ini wanita yang hebat. Jadi pakaiannya adalah kemuliaannya, ada kaitan dengan karakter sifat-sifatnya yang berpegang, berpusat kepada firman Tuhan yang sungguh menjadi kekuatan dan kemuliaannya. Nah, ini yang seharusnya menjadi fokus bagi ibu-ibu.
Entah saudara sudah menjadi ibu, kemudian menjadi nenek, atau sedang mau jadi ibu, atau nanti akan jadi ibu. Fokuslah kepada pembangunan kekuatan karaktermu sebagai pakaian hidupmu. Dimanapun saudara berada, orang akan melihat siapa saudara dikaitkan dengan Tuhan. Bukan siapa saudara dikaitkan dengan pakaian dan merek pakaian yang saudara pakai. Saudara dinilai oleh orang lain buruk atau rendah atau bahkan dihina karena pakaian saudara, itu tidak apa-apa. Mungkin ada sedikit rasa malu, tetapi tidak memalukan sama sekali. Kalau saudara punya pakaian, karakter, ajaran-ajaran Tuhan, nilai-nilai yang Tuhan ajarkan dan saudara pakai dalam kehidupan saudara sehari-hari. Jadi, sebaiknya orang menilai saudara karena karakter firman Tuhan yang saudara pakai setiap hari, bukan karena pakaian yang saudara pakai yang bisa dilihat oleh mata dan sebagainya. Nah, hal kedua, kalau kita melihat firman Tuhan ini, yang pertama tadi adalah pakaiannya adalah kekuatannya dan kemuliaannya. Yang kedua, ia tertawa tentang hari depan. Ada banyak orang yang tertawa, tapi bisa saja dia tanpa tujuan. Tapi dia tertawa di dalam bagian ini, seorang wanita ini, karena dia tahu masa depannya di dalam tangan Tuhan, di dalam urusan Tuhan. Hidup dan masa depanku bersama dengan Tuhan. Aku tahu rencana Tuhan di depan bagiku. Itu yang membuat dia itu tertawa atau tersenyum atau bahagia. Karena kita tidak tahu masa depan kita. Mungkin saudara sekarang bisa tersenyum, tapi kita tidak tahu minggu depan, bulan depan, 2 tahun lagi, apakah senyuman saudara masih manis. Itulah dunia. Senyuman, tertawa, kalau hanya berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, yang membuat kita bersuka cita, itu oke-oke saja, tapi tidak memberikan makna dalam jangka panjang. Makna jangka panjang itu hanya didapat saat kita percaya bahwa Tuhan itulah yang mengatur hidup dan masa depanku. Sebagai seorang ibu, tentu saudara ada pergumulan yang berat. Di satu sisi, saudara menjadi seorang ibu yang baik, yang berpengaruh, yang mau supaya anak-anak saudara berjalan di jalan yang baik atau berhasil. Itu cita-cita yang sehat untuk semua ibu. Tetapi tidak semua ibu itu memiliki hal yang sama. Ada ibu yang mungkin sampai saat ini yang ada adalah penuh dengan kekecewaan, penuh dengan putus asa, penuh dengan pertanyaan dan tidak percaya. Saya sudah memberikan segalanya, doaku kepada anak-anakku, bimbinganku kepada anak-anakku, segala uang ku berikan untuk dia bisa berhasil. Tapi ternyata anakmu tidak jadi baik. Anakmu tidak seperti yang kau harapkan. Mengecewakan, putus asa. Yang kemudian boleh saja saudara akan berpikir, saya gagal sebagai seorang ibu. Nah, ini adalah situasi yang ada. Tetapi apapun keadaan
anak-anakmu saat ini atau keluargamu saat ini yang engkau sudah menjadi pribadi yang terus mempengaruhi mereka. Tapi ternyata semuanya menjadi buruk, hancur. Milikilah hati seperti wanita di kitab Amsal ini. Dia tertawa dengan masa depannya karena dia tahu Tuhan akan membelanya. Tuhan akan menuntunnya. Mungkin saat ini anakmu tidak menjadi seperti yang engkau kehendaki. Anakmu mengecewakanmu dan sebagainya. Hanya berserahlah kepada Tuhan. Untuk diri ibu sendiri ada masa depan yang Tuhan akan karyakan. Untuk anak-anak ibu pun ada masa depan yang Tuhan akan karyakan. Percaya dan imanilah. Mungkin ada yang berkata, ya mungkinkah dia itu bisa mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan? Karena saya seorang ibu menginginkan anak saya percaya kepada Tuhan. Bisa saja di dalam kehidupanmu melihat dia percaya Tuhan. Tapi ada banyak kisah di mana dikisahkan ada seorang ayah yang terus berdoa kepada anaknya dan berdoa kepada Tuhan untuk anak-anaknya dan juga teman-temannya supaya satu saat mereka percaya Tuhan. Dan selama hidupnya, bahkan di akhir hidupnya pun tidak ada satupun yang percaya. Tapi berjalannya waktu beberapa tahun kemudian, anaknya bisa percaya kepada Tuhan, teman-temannya bisa percaya kepada Tuhan. Ada saatnya, saat engkau mati, engkau tidak bisa melihat apa-apa, tapi karya Tuhan tidak pernah mati. Dia akan terus berkarya di dalam kehidupan orang yang menjadi perhatianmu. Begitupun di dalam kehidupan saudara sebagai seorang ibu. Mungkin saja saat ini saudara ada kecewanya, ada air matanya, ada putus asanya. Tapi teruslah percaya dan tersenyumlah bahwa masa depan saudara sebagai ibu, Tuhan akan berkarya. Masa depan anak-anakmu, Tuhan akan berkarya. Percaya saja bahwa Tuhan ada cara dan waktunya tersendiri. Engkau kehabisan akal, kehabisan cara, tidak apa-apa. It's okay. Saudara angkat tangan, putus asa dan sebagainya, it's okay. Karena saudara tetap tersenyum, akan ada rencana Tuhan yang indah yang aku percayakan akan berkarya di dalam diriku, keluargaku, anak-anakku. Pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi mereka di saatnya Tuhan. Itulah yang menarik dari wanita ini. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depannya. Belajarlah senyum untuk hari depanmu. Walaupun mungkin engkau susah melihat, tapi kalau engkau melihat dan beriman dan percaya akan rencana Tuhan, senyumanmu itu luar biasa. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hikmat dalam perkataan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Hikmat di sini bukan semata-mata dikaitkan dengan bijaknya berpikir atau menilai bagaimana kehidupan di saat ini. Tapi hikmat di sini lebih dikaitkan dengan hikmat yang didapat daripada ajaran Tuhan. Dan bagaimana hikmat itu dimilikinya, dipegangnya menjadi dasar kehidupannya. Bagi dia, wanita di Amsal ini adalah hikmat Tuhanlah yang terpenting. Dan hikmat Tuhan itu dia bawa di dalam kehidupannya sehari-hari.
Dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itulah sebabnya kalau saudara membaca Amsal 31 ini, khususnya di bagian terakhir itu, bicara soal nilai seorang wanita. Berhikmat. Saat saudara berhikmat, saudara dapat mengurus hidupmu dan masa depanmu dengan baik. Karena ada Tuhan menyertainya. Masa depan itu tidak mudah, tapi dengan hikmat Tuhan, ada banyak yang kita bisa persiapkan. Sebagai seorang ibu, berhikmatlah untuk mengurus dirimu sendiri. Bukan mengurus orang lain. Beri waktu untuk hikmatmu yang dari Tuhan itu, urus dirimu sendiri. Untuk hidupmu, untuk masa depanmu. Apa yang engkau mau hasilkan setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, sampai saya pensiun, urus dulu untuk dirimu sendiri. Jangan urus orang lain dulu. Kenapa? Karena saudara tahu, saudara itu punya hikmat yang Tuhan berikan untuk mengurus hidupmu dan masa depanmu. Setelah itu atau pada masa yang sama, engkau bisa mengurus orang lain. Mungkin anak-anakmu, keluargamu, saudaramu. Tapi pertama-tama, milikilah hikmat untuk mengurus dirimu sendiri. Baik dalam kehidupanmu secara jasmania dan juga kehidupanmu secara rohania. Jangan pandang rendah rohaniamu. Jangan pandang rendah hal-hal yang bersifat dengan ajaran Tuhan atau Tuhan. Jangan pandang rendah. Orang-orang yang pandang rendah tentang ajaran Tuhan dan Tuhan itu sendiri adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, kalau saudara memandang rendah Tuhan, tidak penting itu Tuhan, tidak penting itu ajaran Tuhan, saudara tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara hadir di gereja, tapi hati dan jiwamu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kalau itu terjadi, ya, engkau tidak punya nilai di hadapan Tuhan. Di dunia ini ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, itulah nilai mereka. Itulah hidup mereka. Dan saudara tidak perlu mengikutinya. Ngapain mengikutinya? Apakah di sana lebih baik daripada di sini lebih baik untuk percaya kepada Tuhan? Apakah tidak percaya Tuhan itu lebih baik atau percaya Tuhan itu lebih baik? Bijaksanalah. Milikilah hidup mengurus kerohanianmu. Hikmat untuk mengurus kerohanianmu. Buktikan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Apakah kerohanianmu sudah terurus dan tertata baik? Bagaimana engkau membangun kerohanianmu? Bagaimana engkau menambahkan nilai-nilai beratnya rohanimu? Apa engkau melakukannya? Kadang kita hanya sibuk mengurus apa yang kelihatan di dunia ini. Tapi kita tidak sibuk mengurus rohani kita. Nah, ini kan satu masalah yang paling besar. Masalah yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Taruhlah di hatimu satu hikmat yang berkobar untuk mengurus hal-hal jasmaniamu, baru mengurus orang lain, tapi juga mengurus hal-hal rohanimu supaya dapat bertumbuh. Ini hikmat yang Tuhan
berikan kepada setiap ibu, khususnya di dalam kitab Amsal ini. Ibu ini punya hikmat yang daripada Tuhan. Bukan saja itu, dikatakan bahwa dia memberikan pengajaran kepada orang lain. Dikatakan pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Pengajaran yang benar. Lemah lembut dalam pengertian tidak menghina, menjatuhkan, atau menyudutkan orang lain, tetapi menyatakan apa adanya kebenaran itu, supaya orang lain dapat mengerti kebenaran, atau dapat mengerti hal-hal berkaitan dengan Tuhan dan sebagainya. Apakah di dalam hidup saudara pernah saudara mengajarkan hal-hal yang bersifat Tuhan kepada orang lain? Kepada anak-anakmu, saudara-saudaramu, orang-orang di dekatmu? Adakah kalian pernah membicarakan hal-hal yang rohani kepada mereka? Entah mereka percaya atau tidak, itu soal kedua. Tapi pernahkah ada hati dan mau berbicara kepada mereka tentang Tuhan? Kalau Tuhan ini adalah yang terpenting dalam kehidupanmu, bukankah itulah yang engkau juga ingin bicarakan kepada orang lain? Tapi kalau engkau menganggap Tuhan itu tidak penting, ajaran Tuhan itu tidak penting, maka engkau tidak akan berbicara itu dia kepada siapapun. Sebagai contoh, ada orang yang melihat bahwa gosip itu adalah yang paling penting. Dan dia akan bersemangat tanpa dihalang-halangi untuk membicarakannya kepada orang lain dan kepada siapa saja. Dan juga kepada orang yang baru saja dia temui. Dia tidak sungkan-sungkan untuk berbicara. Semangat lagi. Dan sebagainya. Nah, itu adalah melihat bahwa kalau gosip itu penting, maka Anda bersemangat menceritakannya. Kalau Tuhan itu penting, seharusnya saudara juga ada semangat untuk membicarakannya, menceritakan kepada orang lain. Bukan diam-diam, apalagi menyembunyikan diri, apalagi takut. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang ibu itu memiliki hati untuk mengajar, untuk menasihati dengan benar, supaya orang mengerti kebenaran itu. Jadi kita mulai berfokus kepada diri kita, atau saudara sebagai seorang ibu, fokus bahwa saya pun mau memiliki lidah yang bisa mengajar kebenaran kepada orang lain dengan penuh kasih, dengan penuh kerinduan untuk orang itu bisa mengerti tentang kebenaran, tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang ajaran Tuhan dan sebagainya. Atau bagaimana saudara menolong orang lain di dalam mengurus kehidupannya yang lebih baik, supaya dia bijaksana, supaya nanti satu saat dia penuh kemenangan di akhir hidupnya, dia penuh senyuman karena dia sudah ada keberhasilan. Jangan sampai di saat usianya sudah habis, yang ada hanyalah penyesalan demi penyesalan. Nah, untuk apa saudara hidup? Hanya untuk memenuhi rekening penyesalanmu. Kenapa tidak penuhi dengan rekening sukacita, kebahagiaan, karena saudara sudah memberikan yang terbaik. Ibu kekuatannya tak pernah padam. Kenapa? Karena kekuatan dan kemuliaannya adalah karakternya yang dari Tuhan, yang selalu orang lain nampak, yang selalu dia pakai.
Kenapa? Kekuatan ibu tidak pernah padam. Karena dia selalu melihat masa depannya dengan tertawa, tersenyum. Karena dia percaya Tuhanlah yang mengatur hidup dan masa depannya. Inilah imannya. Ada situasi sulit yang sedang dia hadapi saat ini, dia tidak pernah layu atau menjadi lemah semangat. Dia tetap tersenyum. Di balik semua masalah situasi ini, aku tetap percaya ada rencana Tuhan bagi hidupku, ada rencana Tuhan bagi anak-anakku. Mungkin aku belum melihatnya sekarang, atau sampai mati pun aku belum melihat, tapi aku tetap percaya rencana Tuhan itu pasti wujud di dalam keluargaku. Kenapa kekuatan ibu tak pernah padam? Karena dia punya hikmat di dalam perkataannya. Selalu berbicara berkaitan dengan apa yang dia tahu tentang Tuhan. Selalu menolong orang dengan apa yang dia tahu, dia kenal tentang kehendak Tuhan. Dia selalu mengajar, memberitahu orang apa yang penting. Dia mengurus hidupnya lebih dulu, baik jasmania dan rohani, baru dia kemudian, atau pada masa yang sama, dia mengurus atau menolong orang lain secara jasmania dan secara kerohanian. Inilah yang ada pada dia. Kita tahu bahwa dalam perjuangan sebagai seorang ibu, ada banyak kemenangan, ada banyak keberhasilan, ada banyak sukacita. Tapi tidak sedikit pergumulan yang berat. Tapi satu hal, di dalam pergumulan apapun yang saudara hadapi sebagai seorang ibu, serahkanlah tanganmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memegang tanganmu. Dan engkau akan memegang tangan Tuhan. Ada saatnya engkau melepaskan tanganmu dari tangan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Memegang tanganmu, mengatur masa depanmu menjadi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan terpuji bagi dirimu dan keluargamu. Amin.